perkenalkan, atas nama Ilhami dari Prodi PAUD semester 5, NIM-nya 2022 130146. Jadi kali ini akan membahas tentang sosioantropologi. Apa itu pengertian sosio atau sosiologi? Apa itu pengertian antropologi? Nah, selamat menyaksikan dan mendengarkan video dari Lulun. Nah, jadi saya akan membahas tentang sosioantropologi, ya kan? Pertama, next saja, ya kan? Nah, ini ada namanya, nama saya juga, prodinya PAUD semester 5 Negeri 3, mata kuliah Sosioantropologi Pendidikan. Dosen pengajarnya Ibu Hafizatul Munawwarah MPD. Jadi video ini merupakan tugas dari final test. Nah, selanjutnya kita langsung saja akan membahas apa itu sosio atau sosiologi. Jadi, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana masyarakat hidup bersama dan bagaimana mereka berinteraksi serta aturan dan pola yang muncul dalam hubungan tersebut. Dengan kata sederhana, sosiologi membantu kita memahami cara kerja masyarakat dan perilaku manusia di dalamnya. Sekarang kita masuk ke apa itu antropologi. Jadi, antropologi adalah ilmu yang mempelajari manusia secara menyeluruh, termasuk budaya, kebiasaan, dan cara hidup mereka baik di masa lalu maupun masa kini. Dengan kata sederhana, antropologi membantu kita memahami apa yang membuat manusia itu unik dan bagaimana mereka hidup di berbagai tempat dan waktu. Nah, sekarang kita masuk ke komponen kebudayaan. Jadi, komponen kebudayaan adalah elemen-elemen yang membentuk kebudayaan suatu masyarakat. Secara umum, ada 7 komponen utama kebudayaan yang dikenal dalam antropologi. Jadi, yang pertama itu sistem pengetahuan. Nah, informasi dan pengetahuan yang dimiliki masyarakat seperti cara bertani, teknologi yang digunakan, pengobatan, dan lain sebagainya. Yang kedua itu sistem kepercayaan. Nah, kepercayaan atau sistem nilai yang dianut. Nah, itu seperti agama, mitos, atau keyakinan spiritual. Yang ketiga, bahasa. Jadi, bahasa itu alat komunikasi utama dalam kebudayaan, baik bahasa lisan, tulisan, maupun simbol. Yang keempat, sistem teknologi dan peralatan. Nah, peralatan atau teknologi yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti alat rumah tangga, transportasi, dan komunikasi. Yang kelima, mata pencaharian dan sistem ekonomi. Nah, cara masyarakat memenuhi kebutuhan hidup, nah itu seperti berburu, bercocok tanam, berdagang, atau bekerja. Yang keenam, sistem sosial dan organisasi. Masyarakat memiliki aturan, norma, dan struktur sosial yang mengatur hubungan antar individu dan kelompok, seperti keluarga, adat, atau pemerintah. Itu semua ada aturan dan normanya. Nah, yang ketujuh itu ada kesenian. Kesenian merupakan hasil ekspresi keaktivitas manusia seperti tarian, musik, lukisan, patung, atau sastra.
Nah, itu tadi komponen-komponen yang saling berhubungan. Nah, selanjutnya kita akan memasuki perubahan sosial budaya. Nah, perubahan sosial budaya adalah bagian alami dari perkembangan masyarakat, namun perlu dikelola agar tidak merusak nilai-nilai penting dalam kebudayaan lokal. Contoh perubahan sosial budaya itu seperti gaya berpakaian, cara berkomunikasi, dan transportasi, dan masih banyak lagi. Next. Nah, sekarang kita memasuki ke pengertian globalisasi. Jadi, globalisasi bisa diartikan sebagai dunia yang terasa lebih kecil karena kemajuan teknologinya itu tadi, komunikasi dan transportasi yang membuat segala sesuatu jadi lebih mudah diakses dan saling terhubung. Misalnya, produk dari negara lain bisa dengan mudah kita temukan. Nah, di sekitar kita, atau kita bisa berkomunikasi dengan orang di belahan dunia lain secara instan. Itu tadi terjadi karena adanya kemajuan teknologi. Sekarang kita memasuki ke dampak globalisasi terhadap budaya. Nah, yang pertama itu ada dampak positif. Nah, mengenal budaya lain, dampak positifnya melestarikan budaya lewat teknologi, dan globalisasi membantu menyebarkan nilai-nilai seperti toleransi, kerjasama, dan penghormatan terhadap perbedaan budaya lain. Nah, sekarang dampak negatifnya. Nah, itu ada budaya lokal kita dapat tergeser. Anak muda cenderung lebih tertarik pada budaya asing, dan globalisasi dapat membuat budaya asli kehilangan jati dirinya jika tidak dijaga dengan baik. Nah, itu tadi pembahasan dari Ulun mengenai apa itu sosio atau sosiologi, antropologi, dan komponen-komponen kebudayaannya. Jadi sekian dari Ulun. Apabila ada salah ucapan atau salah dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.